Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, karunia serta hidayahnya yang masih dicurahkan, dilimpahkan kepada kita semua sampai saat ini, sampai detik ini. Semoga dengan rasa syukur ini Allah selalu menjaga kenikmatan yang telah diberikan dan menambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan lain yang dijanjikan. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kita masuk kepada bab yang baru, bab ke-40, yaitu tentang birrul walidain wasilatul arham. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Kita tahu pembahasan ini amat sangat penting, karena siapapun kita, apapun jabatan kita, kita tetap dalam posisi sebagai anak. Entah orang tua kita masih ada ataupun orang tua kita telah tiada, maka ada kewajiban besar untuk berbakti kepada keduanya. Kemudian di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung tali silaturahim yang merupakan perpanjangan hubungan dengan orang tua kita. Maka bab ini amat sangatlah penting untuk dicermati, untuk diperhatikan. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali babnya dengan beberapa ayat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 36, di mana Allah memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan terhadapnya sedikit pun. Kita tahu
inilah hak yang paling besar. Sehingga berulang kali kita mengingatkan, kalau ada orang yang bersemangat membela hak asasi, bahkan sebagian pun mengkampanyekan, meneriakkan tentang hak asasi hewan, bukan sekedar hak asasi manusia. Bahkan mereka rela berdemo, bahkan di sebagian negara bertelanjang baju karena membelani siapa? Hewan. Maka subhanallah, ada hak yang jauh lebih besar untuk kita perhatikan, yaitu haknya Allah. Kemudian setelah Allah menyebutkan hak yang paling besar, yaitu hak dirinya, apa yang berikutnya? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Maka ini dalil yang sangat jelas, sangat gamblang, agar siapapun di antara kita, dalam usia berapapun kita, statusnya tetap sebagai anak. Maka Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian dilanjutkan hal-hal yang lain yang kemarin sudah kita bahas dalam pembahasan hak tetangga. Kemudian secara umum tentang menyambung tali silaturahim, Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan jagalah diri kalian atas murkanya Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta kepadanya, dan jaga pula tali silaturahim. Ini pun menunjukkan besarnya hak kerabat kita, karena disandingkan setelah bertakwa kepada Allah agar kita menjaga hubungan silaturahim. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 21 menyebutkan tentang sifat orang beriman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, yaitu orang-orang yang menyambung. Dan ini berkebalikan dengan apa yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah tentang sifat orang munafik, sifatnya orang-orang kafir. Kalau orang beriman itu lihat, wa yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, dan mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang diperintahkan untuk disambung? Tali silaturahim. Sedangkan orang-orang kafir disebutkan wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Maka kekufuran dan keimanan, ketauhidan dan kesyirikan
dua hal yang tidak mungkin digabungkan karena berada pada dua kutub yang saling bertolak belakang. Kemudian kembali kepada birrul walidain. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidaini husna. Dan kami telah berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada keduanya. Yang itu kemudian dijabarkan di surat Al-Isra dengan ungkapan yang sangat lengkap. Ayat yang ke-23, 24 ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah ditetapkan oleh Rabb-Mu agar kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan lagi-lagi ini menegaskan kepada kita pembahasan tauhid, titik beratnya ada pada tauhid apa? Ibadah. Jadi ada, dan ini yang terjadi, ini yang saya simak sendiri. Nah, ternyata memang sebagian membahas tentang tauhid. Nah, di saat sebagian kaum muslimin alergi dengan kalimat tauhid, ada kelompok-kelompok yang masih membahas tauhid. Tapi ternyata yang dibahas seputar apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat saja. Padahal problematika utama para nabi dan rasul menghadapi umatnya adalah pada tauhid apa? Ibadah. Bagaimana mereka mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Ini yang perlu menjadi apa? Perhatian kita. Dan inilah yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah yang sebenarnya dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Titik berat pada tauhid, dan yang dimaksudkan dengan tauhid adalah tauhid ibadah. Kemudian kembali kepada pembahasan kita, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Apa bentuknya? Saya katakan tadi, semua kita dalam status anak. Masih kecil-kecil ini juga anak. Ya Mas ya? Ini dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Yang remaja demikian pula. Juga statusnya sebagai anak. Demikian pula saya dan jenengan yang sudah berstatus bapak dan ibu. Masih berstatus anak tidak? Atau kalau sudah punya anak terus lepas status kita sebagai anaknya bapak kita? Tidak. Bahkan di saat inilah ujian terberatnya. Kalau anak-anak kecil ini, remaja-remaja ini, iya mereka anak, tapi orang tuanya masih sehat, masih waras. Kalau seandainya anaknya kurang ajar, bagaimana? Alah le kowe sing bucik butuh aku. Aku ijik iso kerja.
kowe jajan ya cek njaluk aku. Lukanya, bekasnya itu tidak dalam. Tapi kemudian kalau sudah dalam usia saya dan jenengan, yang kita sudah berkeluarga, sudah dewasa, berarti orang tua kita dalam usia lanjut. Inilah tantangan sebenarnya yang Allah sebutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Di saat sampai usia tua senja, salah satu di antara kedua orang tuamu atau bahkan dua-duanya, yang kemudian banyak kita mendengar anak berani mukul orang tuanya, anak berani mengusir orang tuanya, bahkan membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Merasa orang tuanya sudah tidak ada harganya karena sudah tua, tidak menghasilkan apa-apa. Sudah tua dianggap beban untuk dirinya. Maka Islam mengingatkan, fala taqul lahuma uffin. Sebagian di antara kita yang mendapatkan amanah orang tua berkumpul dengan dirinya, menjadi tanggungan nafkahnya, bahkan mungkin harus merawatnya karena sudah tidak bisa apa-apa. Sebagian kita harus mendapat amanah memandikan orang tua setiap hari, mengganti popoknya, mengganti pakaiannya. Fala taqul lahuma uffin. Maka jangan pernah mengatakan kepadanya apa? Ungkapan yang sangat ringan, menunjukkan himpitan beban dalam hati. Dikatakan para ulama, cukup bahwa kedua orang tua menjadi sebab keberadaan kita di dunia, cukup itu menjadi sebab kewajiban kita untuk apa? Birrul walidain. Dalam beberapa rekaman guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ketika ditanyakan, Ustaz, saya sejak kecil tidak pernah dirawat orang tua saya, apakah saya tetap berkewajiban untuk berbakti kepada keduanya? Maka jawaban ini yang dijawabkan, cukup keduanya menjadi sebab keberadaanmu di dunia, sudah menjadi apa? Kewajiban kita berbakti kepadanya. Sering saya mengatakan, tidak ada istilah mantan orang tua dan mantan anak. Apalagi kalau orang tua kita telah bersusah payah, bapak kita telah banting tulang, bekerja keras demi menghidupi keluarga, sedangkan ibu kita bertaruh nyawa sejak mengandung kita,
melahirkan kita, bergadang. Demi apa? Menyusui kita, merawat kita. Kemudian mengasuh kita sampai dewasa, sampai jadi orang. Kemudian semua itu hilang ketika mereka sudah jadi tua. Semua itu hilang ketika mereka sakit. Kita yang harus merawatnya. Maka subhanallah, tidak pernah seorang anak bisa menebus kebaikan orang tuanya, kecuali kalau mendapati orang tuanya jadi budak, kemudian dia membeli orang tuanya tadi dan memerdekakannya. Dan kisah yang masyhur, ketika ada seorang dari Yaman menggendong ibunya sampai Mekah untuk berhaji. Kemudian dia gendong ibunya untuk tawaf. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah saya telah membalas kebaikan orang tua saya? Maka jawabnya tidak. Meskipun satu hembusan nafas, satu tarikan nafas ketika ibumu melahirkanmu, karena pertaruhannya apa? Nyawa. Maka seberat apapun yang kita hadapi dari sikap orang tua kita, di mana kita tahu manusia mengalami proses seperti rembulan, muncul lemah sedikit, bertambah sampai sempurna bulan purnama. Tapi setelah sempurna bulan purnama akan berkurang dan kembali lemah. Maka ketika mendapati orang tua kita tua renta dalam pengasuhan kita, ingatlah ini sunnatullah. Dan ada 2 poin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Untuk kita bisa selalu berusaha berbakti kepada orang tua. Apa 2 poin ini yang mendorong kita bisa selalu berbakti apapun kondisi orang tua kita? Yang pertama beliau sebutkan al-ihsanus sabiq, kebaikan yang mendahului atau kebaikan terdahulu. Yang kita katakan tadi, ya kita sekarang cari uang sendiri, kita sekarang mandiri. Tapi dulu di dalam perut ibu kita, siapa yang harus bergadang karena merasakan berat janin yang ada di perut? Siapa yang harus berkorban nyawa ketika melahirkan kita? Siapa yang harus bergadang di malam-malamnya? Siapa yang harus membersihkan kotoran kencing dan kotoran kita? Ingat, orang tua telah mendahului kebaikan untuk kita. Dan yang kedua apa? Al-birrul mutalahiq, kebaikan yang tidak pernah putus. Kebaikan orang tua yang tidak pernah putus. Apa itu? Bisa dalam hal materi, seperti gambaran yang digambarkan, tapi ini realita.
di musim-musim pulang kampung mudik seperti ini. Lihat anak datang mungkin dengan sekaleng kue, sebotol sirup, tapi ketika dia balik ke kota tempat dia bekerja, tempat dia tinggal, apa yang dibawa? Beras 1 karung, pisang 1 tundun, belum lagi uangnya sebagai ganti bensin, atau minimal yang mungkin kita tidak pernah tahu, doa tulus orang tua kita. Baru tadi saya ditanya oleh seorang ibu-ibu, anaknya sudah menikah, 1 di Malang, 1 di Banyuwangi. Ustaz, boleh enggak saya berdoa kepada Allah, mendoakan menantu saya, mendoakan si istrinya anak saya ini agar terbuka hatinya untuk mau berkumpul dengan suaminya. Subhanallah. Setiap kita ada masalah, ternyata bukan hanya kita yang berpikir. Siapa? Orang tua kita. Maka sebagian membuat pesan gitu ya, jangan sampai orang tua itu tahu tentang kita kecuali tentang apa? Senang kita. Jangan pernah berkeluh kesah kepada orang tua. Cukuplah kabar gembira yang sampai kepada mereka, karena kebaikan mereka tidak pernah putus. Doa mereka itu tidak pernah henti mendoakan anak-anak. Maka subhanallah, jangan sampai keluar perkataan uff, apalagi kemudian Allah katakan wala tanharhuma, jangan engkau bentak keduanya. Semoga Allah mengampuni kejahilan kita di masa lalu yang kita tidak tahu ayat yang seperti ini, yang seharusnya ditanamkan sedari kecil. Ya mungkin karena ketidaktahuan orang tua kita juga. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita, sehingga mungkin dulu di waktu kita masih remaja keluar kata-kata ini. Coba diingat, kalau itu pernah terjadi, maka segeralah memohon maaf kepada orang tua ketika mereka masih ada, dan perbanyak mohon ampunan untuk mereka jikalau mereka sudah tidak ada. Para ulama menyebutkan di antara dosa besar yang disegerakan balasannya adalah durhaka kepada orang tua. Orang yang hidupnya selalu dalam kesulitan, selalu dalam kesempitan yang tidak pernah dia lepas darinya, coba introspeksi diri. Adakah kata-kata kasar, adakah kedurhakaan yang dia belum minta maaf kepada orang tuanya? Abdullah bin Abbas pernah didatangi seorang laki-laki yang dia mengadu telah membunuh seorang laki-laki lain yang menikahi wanita yang disukainya. Maka datanglah dia kepada Abdullah bin Abbas minta nasihat. Apa pertanyaan pertama yang ditanyakan Abdullah bin Abbas? Hal indakal apa kamu masih punya ibu? Dari kisah inilah para ulama
menyebutkan di antara sebab problematika dunia kita adalah dosa kepada orang tua. Maka jangan pernah mengatakan jangan pernah membentak orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Para ulama menjelaskan di sini dikatakan apa? Qaulan karim, yaitu perkataan yang mengandung ketenangan dan ketentraman bagi orang tua. Maka kita katakan tadi, jangan pernah menceritakan kesedihan kita kepada orang tua. Jangan pernah menceritakan kesempitan problematika kita kepada orang tua. Cukuplah mereka tahu bahwa kita bahagia. Cukuplah mereka tahu bahwa kita baik-baik saja, supaya hati mereka selalu tenang, hati mereka selalu tentram dengan perkataan-perkataan yang karim. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati, dan rendahkanlah untuk keduanya sayap kerendahan dari wujud kasih sayang. Kalau tadi adalah ungkapan ucapan, agar ucapan kita kepada orang tua itu selalu terjaga, demikian pula dari sikap perbuatan. Karena mungkin ucapan kita bisa ngerem, mulut kita bisa nahan, tapi kadang tindakan sikap menutup pintu dengan keras, membanting barang tertentu, yang kadang kita lihat dari sikap anak-anak. Jangan sampai ini terbawa sampai dewasa, apalagi sampai orang tua kita sudah tidak mampu apa-apa. Keloro-loronya itu, lukanya itu akan sangat dalam. Saya katakan tadi, kalau orang tua tadi masih bisa kerja, masih sehat, sikap cueknya mungkin akan lebih besar. Kowe sing butuh aku. Tapi kalau sudah dalam keadaan renta, ikut diri kita, bisa dibayangkan apa yang ada dalam hati mereka. Peh-peh nih aku wis ra kerja, peh-peh nih aku wis ra iso apa-apa, ya le kowe mbiyen tak rumati, tak leki, awan bengi. Subhanallah. Coba kita renungkan keadaan seperti itu, sehingga sikap merendah hati, merendah diri di hadapan orang tua sebagai bentuk kasih sayang. Kalau ada yang diuji, saya katakan harus memandikan, harus merawat. Ya dulu kita seperti itu. Dan itulah yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu, bahwa kalau seorang bapak, ibu merawat anaknya sakit, apa yang diharapkan? Kesembuhannya. Tapi kalau ada anak merawat orang tua, apa yang diharapkan? Nasallahu salamah, kematian. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, berdoalah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, baik di dunia dengan diberikan petunjuk keduanya,
Ini yang kadang tidak terbayangkan oleh sebagian kita, bahwa Allah menyayangi kedua orang tua kita, dan itu hadiah terbaik yang bisa kita berikan ketika mereka mendapatkan petunjuk bagaimana menjalankan Islam dengan benar, sebagaimana yang kita inginkan saat ini, berakidah yang sahihah, beribadah yang baik sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terngiang, itulah yang terbetik ketika kita mendoakan agar Allah menyayangi keduanya, Allah berikan petunjuk ketika mereka masih hidup, selain tentunya dibahagiakan dunianya, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan, keberkahan, disayangi keduanya di alam kuburnya. Kedua orang tua kita atau salah satunya yang telah mendahului kita misalnya, maka selalu doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohonkan ampunan dan dikasih sayangi di mana? Di alam kuburnya. Diringankan fitnah kuburnya, dijauhkan dari azab kubur, dan kemudian disayangi di mana? Di akhirat kelak. Sebagaimana perjuangan mereka membesarkan kami, mendidik kami, merawat kami sejak kecil. Maka subhanallah, ini adalah kewajiban pertama setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan alasan yang sangat jelas. Di surat Luqman ayat 14 Allah mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan kami telah berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Apa alasannya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk. Telah mengandung ibunya dalam keadaan lemah, kemudian semakin lemah. Saya jenengan sebagai suami, atau paling tidak sebagai kakak, yang melihat bagaimana ibu mengandung adik kita, atau kita sebagai suami melihat istri kita di saat mengandung anak kita dalam keadaan lemah, semakin lemah. Ketika kandungan semakin besar, makan tidak enak, tidur tidak enak, semua dikerjakan tidak enak. Padahal ternyata masih mengerjakan apa? Tugas-tugas rumah tangga. Subhanallah. Kebanyakan kita tidak cukup mampu untuk apa? Menyamankan istrinya. Ya wis kamu hamil, leren, pembantu butuh piro, loro, telu. Enggak. Dalam keadaan hamil ya dia yang nyuci, ya dia yang bersih rumah, yang masak. Dan itu mungkin juga yang dialami oleh ibu kita di saat mengandung kita. Belum kemudian apa? Melahirkan. Belum kemudian menyusui selama 2 tahun. Maka Allah mengatakan, bersyukurlah kepadaku yang menjadi sebab kenikmatan adanya kita di dunia. Yang kita katakan sebelumnya, kita tidak pernah mengajukan proposal
kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada di dunia, tapi semua bentuk kemurahan kasih sayang Allah diadakannya kita untuk menikmati kenikmatan dunia, untuk dibawa bekal menikmati kenikmatan abadi, yaitu surga. Maka subhanallah, orang yang memahami hakikat ini, dia sebenarnya beralih dari kenikmatan dunia kepada kenikmatan akhirat, kenikmatan yang sementara kepada kenikmatan yang abadi. Tapi perlu diingat, kenikmatan dunia itu akan menjadi nikmat dengan ujian dan cobaan. Kalau seandainya dunia ini hanya kelapangan dan kemudahan, hanya tertawa dan kesenangan, hambar dunia ini. Ataupun sebaliknya, dunia hanya kesempitan dan kesusahan, maka siksa dunia ini. Tapi kebahagiaan dunia adalah ketika berpasangan antara senang dan sedih. Maka kemudian apa? Kita diperintahkan untuk bersyukur pula kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Jangan pernah melupakan bersyukur kepada keduanya. Dengan apa kita bersyukur? Dengan berbakti. Para ulama ketika menerangkan kata albir, kenapa yang digunakan itu birrul walidain? Karena kata bir itu mewakili segala bentuk kebaikan. Maka mungkin tidak semua kita mampu membangunkan istana untuk orang tua kita. Tidak semua kita mampu membelikan apa? Mobil mewah untuk orang tua kita. Tapi semua mampu untuk mendoakan orang tuanya. Dan ketika orang tua masih hidup, minimal sebagaimana kita bahas dalam pembahasan-pembahasan yang lalu, apa itu kebaikan yang paling minimal? Apa kebaikan paling minimal? Apa kebaikan yang paling minimal yang bisa dilakukan seorang hamba ini? Kaful adza, menahan diri dari menyakiti. Kalau ngasih duit gak bisa, bangun ke omah gak iso, nukok ke mobil gak iso, minimal apa? Jangan bikin sedih orang tua. Minimal jangan berkata uff, minimal jangan berkata lantang kepada orang tua. Itu sudah paling minimal. Apalagi kita bisa membimbing orang tua kita, ngajak kepada pengajian seperti ini, maka berbahagialah. Sebagian saya melihat datang berombongan dengan siapa? Anak, istri, orang tuanya. Ini subhanallah, kebahagiaan yang mungkin tidak didapatkan semua orang. Dan inilah bentuk syukur yang sebenarnya. Nah, ini beberapa ayat yang menjadi muqaddimah, pengantar bab tentang apa? Birrul walidain. Dan semoga kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka masih ada atau salah satunya, atau keduanya atau salah satunya telah tiada. Hubungan anak dengan orang tua ini tidak akan pernah putus.
Seperti apa nanti insya Allah menjadi pembahasan kita setelah Syawal atau di bulan Syawal nanti insya Allah. Nah, ditunggu informasinya dari panitia gitu ya. Tolong yang nomor WA-nya belum, HP-nya belum terdaftar di panitia, didaftarkan segera ke panitia agar informasi kajian nanti paling kita libur 1 atau 2 pekan insya Allah akan segera kita mulai di hari biasanya Selasa ba'da asar itu untuk tafsir yaitu jam 4 sampai jam 5, kemudian Riyadhus Shalihinnya ba'da maghrib. Taib ini yang bisa saya bacakan kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panitia, ini kajian terakhir atau Selasa masih ada? Terakhir. Ini kajian terakhir di Masjid Al-Khair untuk bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.